aku Syifa Putri Azhara dan rekan saya Aulia Ulu Asmi dari kelas 12 P3. Di sini kami akan menjelaskan singkat cerita tentang perjanjian Romroyen yang dilakukan oleh pihak Belanda dan pihak Indonesia pasca kemerdekaan. Selamat menonton. Nah teman-teman, sebentar lagi kita akan melaksanakan hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kalian tahu nggak hari apa? Ya, benar sekali. Sebentar lagi kita akan melaksanakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Hari di mana Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi yang menandakan bahwa Indonesia telah merdeka. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Namun, apakah perjuangan rakyat Indonesia hanya sampai di situ saja? Tentu saja tidak ya teman-teman, karena meskipun Indonesia telah merdeka, ternyata bangsa Belanda belum bisa menerima kemerdekaan Indonesia, sehingga mereka melakukan seluruh usaha untuk merebut Indonesia kembali ke tangan mereka. Tentunya rakyat Indonesia tidak diam begitu saja ya. Mereka melakukan usaha maksimal untuk mempertahankan kemerdekaannya, entah itu perjuangan fisik maupun dengan cara diplomasi. Nah, di video kali ini kita akan membahas usaha rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya secara diplomasi, yaitu dengan melaksanakan perjanjian Romroyen. Pada tahun 1947, Belanda mengkhianati isi perjanjian Linggarjati dengan melaksanakan agresi militer yang pertama. Kemudian, pada tahun 1948, Belanda mengkhianati isi perjanjian Renville dengan melakukan agresi militer yang kedua. Dalam agresi militer yang kedua ini, Belanda berhasil menduduki kota Yogyakarta yang pada saat itu adalah ibu kota negara Indonesia yang sementara. Kemudian mereka juga menculik tokoh-tokoh penting di Indonesia seperti Soekarno dan Hatta ke pulau luar Jawa. Pada saat itu Belanda baru menyadari jika agresi militer yang mereka lakukan tidaklah bermanfaat bagi mereka, justru membuat perlawanan rakyat Indonesia semakin kuat dan meluas. Selain itu, dunia internasional juga memberikan tekanan kepada Belanda atas serangannya kepada Indonesia di saat Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Hal ini membuat Belanda tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti anjuran yang telah ditetapkan PBB untuk melakukan perundingan gencatan senjata kepada Indonesia. Akhirnya perundingan ini pun dilakukan oleh pihak Belanda dan pihak Indonesia. Sebagai pimpinan delegasi, Indonesia mengirimkan Mr. Muhammad Royen sebagai perwakilannya, dan Belanda mengirimkan Dr. Herman van Royen sebagai perwakilannya. Akhirnya perundingan ini pun dilakukan pada tanggal 14 April 1949 dan berakhir pada tanggal 7 Mei 1949 yang telah ditandatangani di Hotel Den Indes, Jakarta. Perundingan ini menghasilkan beberapa kesempatan. Yang pertama yaitu pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk menghentikan tembak-menembak dan bekerja sama untuk menciptakan keamanan. Yang kedua, pihak Belanda segera mengembalikan pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta. Yang ketiga, kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan Konvensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda. Pada akhirnya, Belanda mulai mengosongkan wilayah Yogyakarta dan mereka mengembalikan pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta. Kemudian mereka juga mengembalikan tokoh penting seperti Soekarno dan Hatta yang tadinya diasingkan ke luar Jawa. Nah, itulah singkat cerita dari perjanjian Romroyen yang dilakukan oleh pihak Belanda dan pihak Indonesia. Semoga video kami tadi bermanfaat bagi kalian ya. Terima kasih. Bye-bye.